Maka kami selaku Imam Besar Masjid Istiqlal menghimbau kepada seluruh umat Islam, ya, terutama yang berada di dalam wilayah-wilayah yang sangat banyak ya permasalahan ini, virusnya berkembang, maka sudah cukup alasan sesuai dengan dasar Majelis Ulama tadi untuk tidak melakukan pertemuan dalam keadaan berjamaah, termasuk di dalamnya adalah sholat Jumat, ya, termasuk juga sholat berjamaah subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Kalaupun misalnya mau melakukan sholat berjamaah karena mungkin di daerahnya dianggap masih aman, maka kita perlu memperhatikan himbauan-himbauan internasional. Jarak antara satu orang dengan orang lain itu sekitar 2 meter. Kami di Istiqlal melakukan hal seperti itu. Ya, ini tidak ada lain kecuali upaya untuk menghindari diri dari virus itu. Karena kata para medis ya, satu kali bersin, satu kali batuk itu dalam tempo 2 menit itu maka akan terjangkiti dalam radius yang cukup luas. Nah, kita sangat dianjurkan untuk mencegah sesuatu yang sifatnya mudarat. Ustaz, apa hukumnya memberi jarak sholat 1 meter dalam sholat berjamaah di saat wabah? Sawus sufuf, luruskan shaf. Makna sawus sufuf, 1, lurus. Makna sawus sufuf, rapat. Qadamun biqadamin, kaki rapat dengan kaki, mangkibun bimangkibin, bahu dengan bahu. Tapi karena tak bisa rapat, karena kata para dokter ini wabah penyakit hama corona ini bisa melekat di kain, dia tidak hanya di tangan tapi bisa di kain, bahkan di kain ini bisa dia 9 jam, maka sajadah-sajadah di masjid digulung. Itulah yang dipakai oleh sebagian ulama membuat jarak 1 meter. Tapi saya pribadi, kalau untuk yang sekarang ini, tak tahu lagi kita entah mana yang membawa wabah, entah mana yang tidak. Datang pulang dari luar kota, datang. Ini sudah bercampur aduk nih sekarang. Yang saya pakai adalah hadis firra minal majzum firaraka minal asad. Larilah engkau dari orang kena penyakit menular seperti engkau lari dari singa. Kalau udah singa tak ada 1 meter 2 meter. Sekarang nih sholat di rumah. Sholat berjamaah, ya, maka tidak mengapa seorang, ya, kalau memang kondisi masih bisa, suatu kondisi wabah tidak begitu parah, pemerintah masih belum melarang untuk pergi ke masjid-masjid, masih silakan ke masjid, ya. Ini setiap kota berbeda tergantung tingkat penyebaran wabah. Maka tidak mengapa sholat di masjid, ya. Tidak harus tempel apa? Kaki, tidak harus tempel kaki, tidak harus berdekatan. Kita tahu sunnahnya sholat berdekatan, ya. Sunnahnya sholat berdekatan. Tapi kalau dalam kondisi wabah seperti ini, maka tidak mengapa seorang mengambil jarak, ya. Seorang mengambil jarak dalam sholatnya jika memang kondisinya sudah mengharuskan demikian. Jika tidak, maka kita kembali hukum asal, yaitu kita dempet. Rasulullah SAW senang sholat makmumnya dalam kondisi apa? Rapat. Namun jika sudah divonis bahwasanya kota tersebut ada wabah yang mungkin untuk menular, maka tidak mengapa kita mengambil jarak dalam salat, ya. Ini lihat situasi dan kondisi, ya. Dan ini lengketnya orang dalam salat itu bukan rukun salat, ya, bukan syarat salat. Seandainya kalau ditinggalkan, ya, ada khilaf apakah wajib atau sunnah. Apakah wajib atau sunnah? Kalau wajib pun ditinggalkan karena ada sesuatu tidak ada masalah, apalagi hanya sunnah, ya, ditinggalkan karena ada suatu keperluan maka tidak jadi masalah, ya. Ini kalau dalam kondisi demikian. Kalau tidak ada apa-apa maka kita kembali kepada hukum asal, kita sholat dalam kondisi merapatkan saf. Kemudian yang terakhir tentunya kita mengurangi kegiatan, ya, yang di situ ada pertemuan banyak orang, ya, karena virus corona ini penyebarannya luar biasa dan sangat cepat, ya, dengan sangat cepat. Orang ikut rapat satu ruangan bisa kena semua, ya. Ya, sangat mudah. Ini tidak ada yang mengingkari akan hal ini, ya. Oleh karenanya segala hal yang memungkinkan timbul pertemuan maka kita hindari, kecuali benar-benar di screening, kita sudah saling mengenal, ya, maka tidak mengapa, ya. Dan apa namanya, tidak harus kita berjabat tangan, ya. Ketemu, ya, sudah. Tidak perlu kita salam begini, nggak perlu, ya.
Nggak perlu kita salam kaki, nggak perlu, nggak perlu kita salam, nggak perlu. Udah kita salam mulut aja sudah cukup ya. Salam mulut itu yang diutamakan, doa assalamualaikum, ini doa semoga engkau selamat, semoga saya selamat dari virus corona. Ya kita berdoa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya kita hanya sekedar ngucap, kali ini kita ngucap sambil kita niatkan kita doain kawan kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dia juga jawab dengan serius. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan kau keselamatan. Di antaranya keselamatan dari virus corona ya. Adapun jabat tangan sunnah, kalau ternyata tidak bisa dilakukan maka tidak mengapa ya, ditinggalkan karena ada kekhawatiran dan yang lainnya. Ya, sawu sufufakum fa inna tasawwifin iqamis shalah. Jadi renggangkan saja kita punya saf karena ini ada penyakit corona. Ya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Loh, kenapa ribut-ribut ini? Kalau orang sholat itu tidak bisa ngomong, kita harus serius. Tidak rapat. Ini ada penyakit corona ini, tidak bisa rapat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Ustaz. Sudah siap? Iya, sudah sholat tadi ini Ustaz. Oh, sudah selesai? Iya, belum. Sementara sholat tapi... Oh, ini sudah bagus sapnya. ini ada virus corona yang jadi harus jaga jarak ini. Jaga jarak? Corona? Oh, jadi begini. Sholat yang kita tunaikan itu ada syarat, ada ketentuannya, ya. Jadi untuk menyusun saf harus lurus, harus rapi. Nabi menyampaikan dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, ya, dari sahabat Anas bin Malik, Nabi mengatakan sawu sufufakum, ya, rapat luruskan safnya, ya, fa inna taswiyatas saffi, riwayat lain taswiyatas sufuf min iqamatis shalah. Jadi kesempurnaan salat itu mesti rapat, mesti lurus. Nah, rapat itu yang kira-kira rapat tapi gerakan kita masih mudah untuk bisa bertakbir dan selanjutnya. Jadi jangan terlalu renggang juga. Nah, kalau takut ada menular virus corona atau di wilayah kita ini ada yang terkena dan tidak diketahui siapa yang tersebar, nah, itu kita tidak usah ke masjid, ya. Jadi cukup berdiam diri di rumah. Nanti sudah mulai batuk. Nah, ya. Nah, ini corona bukan ini, bersih juga tuh. Nah, nanti kalau yang seperti ini ada yang ikut batuk juga. Nah, jadi kalau ada yang batuk, ada yang flu, diduga nanti bisa menular, lebih baik jangan ke masjid. Jadi cukup kerjakan sholat di rumah. Di rumah pun kalau biasa ke masjid, pahalanya sama dengan ke masjid. Paham ya? Nah, tapi kalau kita sedang situasinya aman, tidak ada virus, tidak ada apa-apa, atau di luar ada virus, di wilayah kita tidak, dan dipastikan aman, maka dirapatkan saja safnya, ya, rapatkan, luruskan seperti biasa, ya, seperti biasa saat sholat kita. Jadi supaya kelihatan bagus dan rapi. Ayo kita mulai. Bapak mau jadi imam? Teruskan lagi. Baik, ya. Yuk silakan Pak, kita sholat. Rapikan lagi. Bapak mau ke belakang. Oh, Bapak sedang batuk, mundur ya. Bapak di rumah saja, ya, nggak usah ke sini. Bapak juga di rumah saja ya. Sholat di rumah dan di keluarga dijaga. Jadi jangan sampai ada di sini juga, ya. Baik. Kita mau lanjutkan sholat. Baik, kalau dilanjutkan kita siapkan. Tapi kalau nanti ini saya tanya wilayahnya aman nggak di sini? Kayaknya tidak aman nih Ustaz. Tidak aman. Ya sudah, nanti pulang saja, ya. Sunaikan sholat di rumah. Jadi tidak harus di masjid, ya. Di rumah dengan berjamaah dengan keluarga, ya. Jadi kalau wilayahnya tidak aman, tunaikan di rumah. Jadi tidak usah ke masjid. Kecuali kalau wilayahnya aman dan baik. Ya, sekarang tunaikan sholat di rumah saja. Ya, kembali masing-masing. Adzannya juga nanti sampaikan. Ya, sholat fi buyutikum, sholatnya di rumah. Jelas ya? Ya, jelas. Baik. Ayo, mari. Assalamualaikum. Allahu, Allahu, Allah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di masjid daerah saya mengadakan sholat tapi soft makmum tidak rapat dan berjarak 1 meter. Ini sudah sering ditanyakan ya. Saya berharap teman-teman, kecuali memang Anda bertanya ini belum hadir ya, mohon maaf. Tapi sebelumnya sudah kita sering jawab ini ya. Jadi sholat dengan jarak berjarak soft ini setahu saya berpegang pada pendapat tidak sahnya. Dan di saat sekarang tidak usah Anda sholat di masjid. Sudah cukup ya, fatwa para ulama sudah cukup. Mereka itu bukan orang bodoh dalam mengeluarkan fatwa. Ini memang ada larangan dan ini demi untuk maslahat semua. La darar wa dirar kata Nabi SAW. Tidak boleh membahayakan, tidak boleh juga dibahayakan. Anda mungkin bisa saja menjadi penyebar virus atau Anda tersebar dengan virus. Jangankan sholat 5 waktu, sholat Jumat pun sudah difatwakan oleh para ulama untuk tidak dikerjakan di masjid ya. Allahu a'lam.